Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini dari Bang Rian Broy minta dibahas untuk Litecoin ya. Sekarang PAM ke 114. Apakah masih bisa naik ke 130? Kita akan bahas untuk Litecoin. Nah, di video yang lalu, teman-teman, kita udah pernah post ya. 3 minggu lalu, kita udah bahas soal Litecoin, terutama untuk peluangnya seperti apa, dan sekarang kita akan update. Ya, kita akan mulai dulu dari Litecoin di CMC. Hari ini harganya ada di kisaran Rp1.572.000, teman-teman. Litecoin sendiri ini merupakan sebuah project coin yang digadang-gadang sebagai sebuah silvernya kripto. Nah, kalau Bitcoin kan disebut sebagai gold 2.0 ya kan. Kalau Litecoin ini disebut sebagai silver. Jadi perak, teman-teman. Untuk supply maksimumnya dia ada di kisaran 84 juta Litecoin ya, supply maksimumnya. Sementara yang beredar baru 73 juta saja. Nah, sebagai sebuah silver nih, artinya adalah aset yang cenderung lebih lebih banyak jumlahnya. Kemudian juga lebih murah kalau dibandingkan sama gold ya, teman-teman. Tapi dia sama-sama juga aset yang langka, punya batasan maksimal. Dan kalau sudah mencapai batasan maksimal, maka tidak akan bisa dicetak kembali. Nah, Litecoin ini kan sebenarnya menawarkan layanan transaksi yang lebih murah daripada Bitcoin. Untuk layanan transaksinya, kecepatannya itu cenderung lebih rendah, lebih cepat juga ya daripada Bitcoin. Nah, karena proyeknya sebenarnya cuma sesederhana itu, Litecoin sebenarnya cukup diterima oleh banyak institusi. Apalagi kalau kita lihat dari pemberitaan media, Litecoin ini tidak disebut sebagai securities. Menurut Gary Gensler dan juga SEC, ada 4 koin. Teman-teman, yang pertama Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, sama Ethereum. Itu keempatnya tidak disebut sebagai securities. Which is ini sebenarnya good news ya. Apalagi Litecoin itu mau ada halving di bulan Agustus nanti. Halving Litecoin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, yang namanya halving itu merupakan proses di mana pengurangan reward untuk para miner. Semakin berkurang reward, maka diharapkan harga koin itu bakalan semakin menguat karena timbulnya kelangkaan daripada koin tersebut. Artinya koin tersebut semakin sulit untuk didapatkan. Litecoin bakalan halving tanggal 14 Agustus. Kalau kita lihat dari countdown itu sekitar 29 hari lagi. Nah, gimana nih Litecoin? Apakah menarik untuk sekarang ini? Litecoin itu ada fase halvingnya, teman-teman. Ini yang garis kuning, ini adalah fase halving dari Litecoin. Kalau kita lihat, Litecoin itu sudah dari 2016, 2019 ke 2020 itu ada halving, dan sekarang 2023 ke 2024. Kita juga menjelang halving. Apa yang menarik dari fase halving, teman-teman? Ini tweet dari Benjamin Cohen ya. Dia bilang gini, perhatikan bahwa LTC secara historis mencapai puncaknya pada bulan Juni dan juga Juli, which is itu bulan sekarang per video ini dibuat. Di tahun separuhnya, perhatikan bahwa seluruh proyeksikan pada bulan Agustus seperti siklus sebelumnya. Artinya adalah ketika Litecoin masuk ke bulan Agustus, apa yang terjadi teman-teman? Litecoin membuat fase koreksi, dan itu semua udah aku sampaikan di video 3 minggu lalu sama 1 minggu lalu. Jadi itu adalah skenario pertama buat Litecoin. Oke, jadi dia bullish di bulan Juni ke Juli, kemudian di Agustus dia udah mulai masuk dalam fase koreksi, which is Agustus itu adalah fasenya dia halving. Nah, ini bisa menjadi sebuah skenario yang bisa terjadi pada Litecoin buat kedepannya. Jadi kalau menurut pertanyaan dari Bang Rian, tadi minta dilihat harganya sekarang ada di kisaran 114. Apakah bisa ke 130? Kita note dulu 130. 130 berarti di kisaran sini ya. Ini adalah target dari Mas Rian. Harganya sekarang ada di 114. Berarti pas di pucuk di pucuk kemarin ya, teman-teman. Apakah bisa naik sampai ke sana? Ya tentunya bisa-bisa aja, teman-teman. Nah, teman-teman udah dapat skenario pertama, yaitu setiap Agustus dia berkemungkinan untuk koreksi, teman-teman. Seperti di sini ya. Ternyata di pas halving dia justru nggak bullish sama seperti Bitcoin. Justru setelah menjelang dia halving, Litecoin udah mencapai puncak dan setelah itu mengalami fase koreksi.
Tapi ini adalah skenario yang kedua, teman-teman. Ada sesuatu yang berbeda sama pergerakan dari Litecoin. Menurut saya, Litecoin bergerak di dalam sebuah pergerakan yang disebut sebagai symmetrical triangle. Ini yang terbentuk sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang, di Juli 2023. Symmetrical triangle ini menghasilkan peluang untuk bullish. Kenapa? Sebelumnya saya sempat pesimis. Di sini dia bikin fake out. Ngeri banget di sini, teman-teman. Breakdown, fake out di sini, kemudian tiba-tiba harganya spike naik bullish. Dan setelah itu Litecoin membuat fase koreksi. Kalau kita ukur dari koreksi lower high ke lower low, teman-teman, kita menemukan level golden ratio di 61,8 sama 50% itu ada di range harga $97 sampai dengan $92. Apa artinya? Artinya adalah pantulan yang terjadi pada Litecoin di level $98 kemarin ini mengindikasikan kuat bahwa buyers masih cukup oke. Dilihat dari volume smart money masih sangat oke, meskipun volume perdagangannya saya akui mengalami penurunan. Apakah Litecoin berpotensi untuk menguat? Yes, teman-teman. Litecoin sangat-sangat berpotensi untuk menguat. Biasanya sih kalau saya mengukur kenaikan, itu simpel-simpel aja. Dari kenaikan symmetrical triangle-nya ketika dia sudah breakout, di sana kita bisa mendapatkan potensial area taking profit ya untuk Litecoin. Kita bisa tarik dari sini ke sini, kita pindahkan ke sini, ke tempat dia breakout. Maka kita akan menemukan beberapa posisi-posisi yang ideal untuk taking profit, yaitu di kisaran harga ini. Kisaran 155. Itu merupakan target yang sangat-sangat ideal untuk Litecoin dicapai, teman-teman. Target itu juga sedikit di atas dari Fibo 161,8, yaitu di kisaran harga 142. Jadi menurut saya peluang Litecoin masih akan sangat berpotensi untuk naik dengan syarat Litecoin tidak jebol level $98. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang FOMO beli kemarin di harga 114, menurut saya sih aman aja buat di hold. Apalagi kalau belinya di spot ya aman-aman aja. Toh kalau nanti Litecoin seandainya dia turun nih sebelum halving sesuai dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya terjadi pada pergerakan dari Litecoin, ya nggak apa-apa juga teman-teman. Toh pada akhirnya ketika Bitcoin halving, semua altcoin pada naik, ya Litecoin biasanya dia mampu melampaui untuk all time high sebelumnya. Jadi perlu waktu aja buat sabar. Akan tetapi, kalau untuk jangka pendek, seandainya skenario yang terjadi di bulan Agustus ini berbeda dari yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, maka sangat menarik untuk melihat pergerakan Litecoin itu menyelesaikan, ini adalah wave sorry. Kita pakainya bukan yang korektif, tapi pakai yang wave count. Ini wave 1, wave 2. Wave 3 di mana? Oh, bisa di atas teman-teman, bisa di sini 1, 3, 5. Jadi kemungkinan pergerakan Litecoin masih akan impulsif bullish mencapai targetnya yang kalau menurut saya bisa ke 155. Seandainya lagi nih, dia tidak jebol level $98. Jadi itu syarat yang pertama kalau Litecoin mau naik sampai 155. Jadi itu. Jadi sementara dia sepertinya menunjukkan tanda-tanda reversal di harga sekarang. Let's say kalau memang cukup strong pergerakan market, ya ini siapa tahu ya. Ya bisa aja dia naik sampai area tersebut teman-teman. Akan tetapi nih kita akan melihat fakta-fakta yang juga tersaji pada market. Yang pertama, Bitcoin hari ini out of perform. Bitcoin menguat signifikan ke kisaran harga 31.200, padahal kemarin dia sempat membuat koreksi. Yang kedua, BTC dominance-nya masih dalam proses penguatan. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang juga negatif buat Litecoin. Buat altcoin, Litecoin salah satunya. Yang ketiga, indikasinya teman-teman, dari volume smart money memang sudah mengalami peningkatan. Tapi secara overall, pergerakan smart money-nya terus mengalami penurunan, disertai dengan volume perdagangan yang masih cenderung turun. Jadi ini bisa menjadi skenario-skenario di mana Litecoin kemungkinan nggak kembali menguat. Artinya Litecoin akan seperti ketahan dulu nih, teman-teman. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi ingat level support pentingnya yaitu di kisaran $98. Let's say kalau berhasil dipertahankan, andai kata nih sekarang pergerakan Litecoin udah mulai naik, terus dia mampu maintain harganya naik, ya bisa aja mencapai target yang teman-teman target di sekitaran 130.
Tapi kalau ternyata di sini dia nggak kuat nih, andai kata dia seperti ini, ya dia turun, ya berarti dia akan mengikuti riwayat-riwayat sebelumnya dari Litecoin yang turun ketika bulan Agustus. Jadi itu pembahasan saya buat Litecoin. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silakan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau dapat update terbaru soal dunia kripto, silakan untuk join. Linknya temukan di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andri. Makasih.